Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, yang kami hormati, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita, di mana kita senantiasa dijaga oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masih tentang dampak-dampak daripada perbuatan dosa bagi individu maupun bagi masyarakat, di mana dampak dosa ini luar biasa. Maka kita senantiasa berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengoreksi diri kita. Sebenarnya Allah SWT senantiasa mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dalam surat Tahrim ayat ke-8. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ini adalah ayat-ayat yang senantiasa mengingatkan kita bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kedudukan kita, kita bisa tergelincir. Mengapa demikian? Karena kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik orang bersalah ada orang yang bertaubat. Jika para nabi, mereka salah, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita, apa yang harus kita lakukan agar Allah senantiasa berrahmat kita, melindungi kita dari azabnya? Yaitu tentunya dengan senantiasa mengoreksi diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, beramal saleh, mengoreksi apakah benar perbuatan kita, apakah salah perbuatan kita. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, yang kami hormati, alhamdulillah Al-Iman TV senantiasa menyebarkan keimanan, senantiasa mengajak kita semuanya kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis-majelis ilmunya, dengan majelis-majelis yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hirmanut ta'ah. Seorang yang berdosa, melakukan kesalahan, dia akan melahirkan satu kesalahan, tercegah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna su'mad dhunub
yurithul hirma. Karena dampak daripada dosa, kesialan dosa itu adalah mewariskan kita terharang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'qibul khudlan, diiringi juga dengan kehinaan. Maka senantiasa Allah SWT mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah di mana saja. Mengapa demikian? Karena kemaksiatan, dosa-dosa akan mengakibatkan kita untuk terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan kehinaan. Dosa menyebabkan manusia jadi hina. Kemuliaan yang dia raih menjadi lenyap karena dosa-dosa. Fa ya ajaban kaifa yuwaffaq li ta'ah man huwa fi syu'mil ma'siyah. Maka tidak mungkin seorang yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, dia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama zdada al-'abdu ta'atan wa qurban, kullama yusra lahu fi amali salihah. Sebaliknya, seorang yang beramal saleh, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan baginya untuk beramal saleh yang lainnya. Wa adhad ahwan alaihi min kulli syai', semakin dia mudah untuk beramal amal soleh yang lainnya. Ketaatan akan melahirkan ketaatan kepada Allah yang lainnya. Wa habba ilaihi min ay syai'in hatta ya'izza al-abdi mufaraqatuha. Ini dampak daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada amalan-amalan yang lainnya. Dan baginya, jika dia menyukai suatu amalan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berat untuk meninggalkannya. Misalnya, falau qila lil 'abdi al-muhsin salil fajr fil bait, tatkala dikatakan kepada seorang muslim yang baik, dia salat subuh berjamaah di masjid, dikatakan padanya tatkala dia sehat, tatkala tidak ada macam-macam keadaan yang menghalanginya untuk salat di masjid, salat di rumah, maka baginya terasa berat meninggalkan amalan saleh salat di masjid. Akan sedih di hatinya, kehilangan suatu momen, satu saat dia bersama kaum muslimin melaksanakan firman Allah, warka'u ma'raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Demikian juga seorang yang terbiasa duduk dalam majelis ilmu, mempelajari satu kitab, mempelajari satu ilmu. Tatkala dia diajak temannya untuk belanja, untuk melakukan suatu hal yang saat itu dia harus menuntut ilmu, karena dia merasakan ketaatan kepada Allah sesuatu yang nikmat. Kelezatan dalam ketaatannya kepada Allah melebihi kelezatan
dari yang lainnya, maka dia berat meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala dikatakan kepada seorang yang baik, seorang muslim yang baik, meninggalkan satu perbuatan baik yang dia pernah lakukan, maka daqat alaihi nafsuh wa daqat alaihi al-ardu bima rahabat wa ahassa min nafsihi ka'annahu al-hut idza faraqa al-ma' hatta yu'awida at-ta'ah fataskun nafsuhu wa taqarra 'ainuhu. Demikianlah seorang muslim. Jika dia terbiasa berbuat baik, dia mengikuti perintah Allah, melaksanakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia perintahkan untuk meninggalkannya, dia seperti ikan yang dipisahkan dari air, bisa mati. Terasa sempit hatinya, terasa sedih hatinya, maka dia menolak. Dia tinggalkan hal-hal yang mungkar yang menghalangi dia untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seorang laki-laki, dia mempunyai lihya, melaksanakan mengikuti sunnah Rasulullah, atau dia memakai pakaian yang tidak isbal, kemudian diminta untuk mencukur jenggotnya, untuk isbal, maka dia terasa sedih, seperti ikan yang diambil dari air. Seorang wanita tatkala dia berhijab, dia menutup aurat, dia mengenakan cadarnya misalnya, kemudian diminta untuk dibuka, untuk diperlihatkan, untuk yang menghalangi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau, dia meninggalkan. Perintah-perintah yang menghalangi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah seorang muslim yang tertanam dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan manisnya, lezatnya iman yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak mengenal keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dahulu orang-orang yang berada dalam kenikmatan sebelum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Mus'ab bin Umair, Umar bin Khattab, Suhaib Ar-Rumi, Abu Bakar Siddiq, sahabat-sahabat yang mempunyai kenikmatan. Suhaib Ar-Rumi mempunyai harta, berdagang di kota Mekah, kemudian untung banyak. Namun tatkala dia memeluk Islam dan dia mengikuti perintah untuk berhijrah ke kota Madinah, orang-orang musyrikin menghalanginya, menahannya, mengancamnya, jika engkau ingin pindah ke kota Madinah, engkau harus meninggalkan hartamu. Ditinggalkan hartanya, pergi ke kota Madinah, tidak membawa apa-apa, membawa kenikmatan iman. Saudaraku, pemirsa Aliman TV, kenikmatan iman akibat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dinilai dengan uang. Kita lihat para sahabat Rasulullah meninggalkan hartanya, lebih memilih untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kehilangan hartanya. Mus'ab bin Umair
seorang pemuda yang kaya raya, tatkala berjihad fisabilillah, meninggalkan masyarakat Quraisy yang mereka berbuat kesyirikan, menentang Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, sahabat Mus'ab bin Umar. Apa yang terjadi dalam perang Uhud? Beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak berharta sama sekali kecuali baju yang ada di tubuhnya, yang tidak bisa menutupi jenazahnya, sehingga ditutupi dengan dedaunan atau rumput-rumputan. Apa yang menyebabkan demikian? Apa rahasia seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah, kuat menjalankan perintah Allah? Tentunya pertolongan dari Allah, kenikmatan luar biasa, kenikmatan hati yang tidak bisa digambarkan. Kenikmatan itu dengan harta, dinilai dengan harta. Misalnya kita dulu sebelum mendalam ajaran Islam, kita tidak mengaji, tidak mengerti, seolah gelap, bermuamalah, berhubungan dengan teman. Tidak seperti saat ini. Kehidupan kita dahulu tidak terarah, terasa gelisah. Kemudian setelah mengenal Islam, mengenal dakwah tauhid, mengenal dakwah salaf, kemudian kita mengaji, sehingga menimbulkan ketekunan bagi jiwa kita untuk mengaji di sana, belajar di sini, mengamalkan. Seolah hidup kita terarah. Hari Senin kita akan belajar ini, hari Selasa kita bertemu dengan teman-teman yang baik, yang jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu misalnya teman-teman berbuat kemaksiatan, minuman keras, berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, meninggalkan salat. Kemudian setelah mengenal Islam, setelah mengenal kajian-kajian dakwah salaf, mengenal pengajian-pengajian dakwah tauhid, akhirnya kita jadi takut kepada Allah, kita beramal saleh, kita mendapatkan teman-teman pengganti yang baik. Maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menimbulkan ketaatan yang lain. Sebaliknya, kemaksiatan akan menjadikan kesempitan hati. Hati menjadi sempit seperti ikan yang akan mati jika diambil daripada air. Kita tentunya bisa mengambil pelajaran keimanan ini dari kisah-kisah yang terdapat dalam Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Bagaimana umat-umat terdahulu mereka mendapatkan keimanan, mereka mendapatkan kekuatan lahir dan batin. Bukan hanya batinnya, lahirnya juga. Anda bisa membaca misalnya dalam surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Kisah-kisah itu wal yaumil mau'ud, syahidi wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kisah surat Al-Buruj, surat ke-85. Bisa kita membacanya, membukanya. Kita dapati di situ kisah bagaimana orang-orang yang beriman disiksa, diancam, bukan hanya ancaman biasa, dibakar, dimasukkan ke dalam lubang. Tidaklah mereka itu
disiksa itu oleh orang-orang yang jahat. Tidak hanya karena keyakinan, wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid, karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Karena akidahnya, karena keyakinannya, mereka tidak melanggar pelanggaran yang lain, hanya keyakinan dipaksa untuk berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan. Maka Allah SWT menguatkan sebagian sahabat Rasulullah SAW. Allah beri kekuatan. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan sahabat-sahabat yang lain yang mendapatkan siksaan gara-gara keimanan, keyakinannya. Maka di sini keimanan, keyakinan yang menimbulkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Kita mohon ketakwaan, kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kekuatan hati kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon hati kita yang lemah ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah, kita tidak akan mampu menghadapi ujian-ujian yang berat. Sebenarnya orang terdahulu, jika Allah tidak memberikan pertolongannya, tidak memberikan rahmatnya, apakah pernah terjadi dalam diri kita, kita merasakan seperti ini? Seseorang dengan halus misalnya mengajak kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Atau pernah terjadi dalam diri kita dengan kekerasan, seorang memberitahu kepada kita untuk meninggalkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah, amalan-amalan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Maka marilah kita senantiasa mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah kekuatan, agar Allah memberi kekuatan hati kita. Karena hati kita ini lemah. Ya muqallibal qulub. Rasulullah bersabda, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala ta'atik. Teguhkanlah hati kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Sebaliknya, walau attala al-mujrim wal ma'siyah la daqat alaihi nafsu. Orang-orang yang berbuat kejahatan, tatkala mereka meninggalkan kejahatannya, perbuatan dosanya, kemaksiatannya, la daqat alaihi nafsu, dia merasa sempit. Kalau orang bertakwa, dia meninggalkan kebaikannya, perbuatan baiknya, dia merasa sedih seperti ikan yang diambil dari air, dibuang ke daratan, dibuang ke tempat yang ada airnya, bisa mati. Kalau orang yang berbuat kejahatan, tatkala dilarang dari kejahatannya, dicegah dari kejahatannya, dia merasakan kesempitan dalam dirinya, tidak mampu berbuat jahat. Wa dhaqa sadruhu hatta yu'amida, hatinya terasa sempit sampai ingin mengulanginya. Seorang yang terjerumus berbuat kejahatan demikian, hatta tasira al-ma'asi hayatin rasikhah, sampai kemaksiatan yang dilakukannya itu menjadi suatu bangunan, suatu perbuatan yang kuat. Wasifatin lazimah wa malakatin thabitah hatta inna kathiran minal fusaq
la yuwaqi'ul ma'siyah min ghairi laddah yajiduha wala da'iyah ilaiha illa lima yajidu minal alam bimufaraqatiha. Sampai-sampai kemaksiatan menjadi satu bangunan yang kokoh bagi orang yang berbuat kemaksiatan, hingga banyak orang-orang yang fasik, orang-orang jahat, mereka melakukan kemaksiatan itu mereka tidak merasakan kelezatan kemaksiatan itu. Mereka berbuat kemaksiatan dengan kelezatan, mereka tidak merasakan kelezatannya itu. Tidak ada. Mereka melakukannya kemaksiatan itu karena mendapatkan kepedihan, kesempitan meninggalkan perbuatan maksiat. Seperti seorang yang terbiasa mengkonsumsi narkoba, terbiasa sampai derajat nanti dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang dia peroleh dahulu awal waktu mengkonsumsi narkoba. Dia harus menyakiti tubuhnya untuk mencari kenikmatan narkoba. Sampai demikian, merasakan kepedihan, merasakan hal yang sangat berat karena meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah orang-orang yang berbuat kesalahan. Maka ada seorang penyair mengatakan dalam sebuah syair, wa ka'sun syaribtu ala ladzah wa ukhra tadawaitu minha biha. Wa ka'sun syaribtu ala ladzah, segelas khamr, minuman keras yang aku minum dan merasakan kelezatannya, namun yang lain setelah itu, wa ukhra tadawaitu minha biha, aku berobat dengannya. Hatinya sempit tatkala dia tidak bisa minum khamr, merasakan kepedihan yang luar biasa. Bukan kenikmatan yang dia seorang minum khamr, bukan kenikmatan yang mereka raih, namun mengobati kepedihan, penyakit-penyakit yang mereka rasakan. Demikianlah kejahatan. Seorang berbuat jahat terus akan berbuat jahat. Indama syaribal ka'sa al-ula wajada ladza. Seorang minum khamr, jika dia minum pertama kali, dia akan merasakan kelezatan. Demikian kemaksiatan yang lain, ya, kemaksiatan yang lain. Seorang pertama meninggalkan teman-teman yang baiknya, dulu kita terbiasa mengaji bareng, kemudian dia tinggalkan. Pertama merasa enak, pertama meninggalkan, akhirnya lama-lama tinggalkan, dia merasa sempit, merasa sedih hatinya. Masih hidup hatinya. Seorang yang baik, dia meninggalkan kebiasaan baiknya, dia merasakan sedih, ingin kembali menghaji, ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin mengaji lagi, gimana caranya? Aku ingin menutup aurat kembali, bagaimana caranya? Merasakan kesedihan, tekanan batin yang luar biasa. Bukan kenikmatan tatkala seorang meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
Itu kunci. Seorang yang meninggalkan ketakwaan kepada Allah tidak akan merasakan kenikmatan. Seorang yang berbuat kejahatan, pertama kali merasakan minuman khamr, dia minum khamr, dia merasakan kelezatan. Pertama kali melakukan kemaksiatan, mengkonsumsi narkoba, dia merasakan kelezatan. Wal an huwa yashrabu li yadfa al alam alladhi yu'ani minhu wa mustaghriqun fi biharil humum wal ghumum wal ahzan wal alam wal hasarat. Maka setelah dia berbuat kemaksiatan, pertama kali dia merasakan kenikmatan, kemudian berikutnya bukan kelezatan yang didapat, kepedihan tenggelam seolah dalam lautan, kesedihan, kegundah gulaan, kepedihan. Maka dia minum khamr, bukan untuk kelezatan, untuk menghilangkan kesedihannya, untuk menghilangkan kepedihannya, untuk bahkan justru semakin terjatuh dalam kepedihan. Seorang penyair yang lain mengatakan, wa kana dawa'i wa hiya da'i bi'aini. Obat penyakitku ini, itu adalah penyakitku juga. Merasakan seorang yang minum khamr, terbiasa minum khamr, minum keras, merasakan kepedihan kalau tidak minum khamr. Padahal minum khamr juga dia sedih, dia pedih, dia namun tidak bisa lepas. Dan khamr itu, penyakitnya itu juga adalah obatnya. Kama yatadawa syaribul khamr bil khamr, sebagaimana pecandu khamr berobat dengan khamr juga. Walau lam yakun li dhanbi 'uqubah illa an yasudda 'anit ta'ah. Seandainya dosa itu tidak berakibat kepada hukuman, kecuali hukuman itu adalah menghalangi dari jalan ketaatan, lakana fi dzalika kifayah lima fihi minal hirman. Maka ini mencukupi bagi kita semuanya, bahwasanya kita harus meninggalkan dosa-dosa karena menghalangi ketaatan, belum masuk ke dalamnya. Menghalangi ketaatan karena seorang yang sudah masuk dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, dia akan terbiasa, dia akan seperti kecanduan. Nah, bahaya sekali. Dosa-dosa menyebabkan seorang kecanduan, terjerumus dalam penyakit, kepedihan, dan dia sulit keluar daripadanya. Tidak mampu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu dia bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada saudara-saudaranya, menjadi dia orang yang tidak baik kepada kedua orang tua, kepada saudaranya. Yang dahulu dia berbuat baik kepada teman-temannya, bisa berkata baik, kemudian setelah berdosa berubah keadaan. Kemudian dampak yang lain dari dosa, adz-dzunub idza takatharat tubi'a ala qalbi sahibiha fakana minal ghafilin. Jika dosa-dosa itu banyak, itu akan bisa mencetak satu stempel dalam hati manusia, sehingga dia menjadi manusia yang lalai. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani fi Sahih Al-Jami',
An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda idza akhta'a khati'ah. Innal abda idza akhta'a khati'ah. Sesungguhnya seseorang manusia jika dia melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktah sauda, akan dititikkan dalam hatinya titik hitam, diberi titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Jika dia berhenti mohon ampun kepada Allah, bertobat, maka akan menjadi mengkilap hatinya. Ini berhubungan dengan hati kita, ya, dosa-dosa ini. Wa in 'ada zida fi hatta ta'alua qalbahu. Jika dia bertambah berbuat kemaksiatan, akan menutupi hatinya. Wa ran, itu yang dinamakan rona bahasa Indonesianya, ya. Bahasa Indonesia rona ada kata bahasa Arab ran. Kalla, sebagai firman Allah SWT dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Justru apa yang mereka lakukan itu akan bikin rona, titik hitam dalam hati mereka. Maka dengan taubat, beristighfar, hati kita ini menjadi cemerlang. Sugilah qalbuhu, cemerlang hati kita, bersih, hatta yasira kal mir'ah al-musqula fi jilaiha usufaya, seperti cermin yang bersih. Kita ingin hati kita seperti semua, seperti cermin yang bersih, mengkilat, jauh dari dosa. Maka tentunya dengan ketakwaan kepada Allah, senantiasa bertobat kepada Allah SWT, seperti Rasulullah SAW yang beliau mengajar kepada kita untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Demikian sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku dalam satu hari bertaubat dan mohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Bukan jumlahnya yang dimaksud, namun banyaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertobat, beristighfar. Beliau manusia yang telah dimaksum, yang terpelihara dari kesalahan. Maka kita yang bukan maksum, terpelihara dari kesalahan, lebih dan lebih dan lebih. Pagi kita istighfar, kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Siang, sore, maghrib, terus, agar hati kita menjadi bersih, mudah menerima kebenaran. Dan kalau dibacakan ada ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyungkur sujud, kita menerima, kita takut. Wa kam rana min dhanbin ala qalbin fajir fataba min adh-dhanbi alladhi rana wanjala. Dalam sebuah syair, berapa banyak titik-titik hitam karena dosa pada hati seorang yang fajir, yang durhaka, yang jahat. Lalu dia bertobat dari dosa, kemudian hatinya menjadi bersih. Kita pernah membaca kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam bab awal kita dapati bab tentang taubat. Kita dapati sebuah hadis Rasulullah SAW, seorang yang membunuh 99 orang ingin bertobat, membunuh 99 orang. Dia ingin bertobat, bertanya kepada seorang abid, namun tidak diberi jalan, tidak diberi arah untuk bertobat. Maka dia bunuh, jadi genap 100. Sampai kemudian dia meninggal dunia, namun dia berusaha untuk bertobat menuju, yaitu tatkala dia diarahkan kepada seorang ahli ilmu untuk bertobat menuju satu tempat perkampungan yang baik.
namun belum sampai setelah kemudian meninggal dunia. Namun niat yang baik, niat yang benar-benar tulus ikhlas mengantarkan dia masuk surga, padahal berbuat kejahatan luar biasa. Maka demikian pula kita, ketulus ikhlasan kita, azam niat kita yang benar-benar ingin meninggalkan dosa, harus kita tanamkan dalam hati kita. Misalnya saat ini kita bekerja di lingkungan-lingkungan yang penuh kemaksiatan, keharaman, kita tanamkan dalam hati kita, mohon kepada Allah kekuatan hati, ya Allah, aku ingin meninggalkan tempat ini, ya Allah. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita azamkan, kita membaca Quran, kita dapati firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari antara tangga sangka-sangka. Kemudian kita dapati hadis Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Kalau saya meninggalkan sesuatu karena Allah, kemungkaran dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan menggantinya. Kita yakin, kita keluar dari tempat yang penuh kemaksiatan, yakin Allah akan mengganti hati kita, keinginan kita untuk masuk surga. Sekalipun kita tidak bisa makan, mungkin satu hari kita meninggalkan tempat kemasan itu, namun yakinlah bahwasanya jika kita meninggal dunia, saat kita berazam meninggalkan kemaksiatan, ingin bertobat kepada Allah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, negeri yang penuh kenikmatan, yang manusia hidup selama-lamanya di tempat itu. Kemudian wala raiba anna abdanal ghafilin kuburun liqulubihim. Tidak ragukan lagi bahwasanya badan-badan orang yang lalai itu adalah kuburan-kuburan hati mereka. Seorang yang berbuat dosa kemudian hatinya menjadi hitam, titik-titik hitam menjadi rona, maka dia seperti mayat hidup. Hakikatnya dia meninggal dunia karena hatinya telah tertutupi, telah menjadi hitam. Badan-badan orang yang lalai, yang berbuat kemaksiatan, lalai dari perintah Allah, itu seperti kuburan. Kuburan, seperti kuburan. Badan-badan itu, badan-badan orang lalai, tatkala dia melanggar perintah Allah, durhaka kepada Allah SWT, menjauhi petunjuk Rasulullah SAW, berbuat dosa kemaksiatan, maka akan mengakibatkan dia menjadi badan-badan yang telah mati sebelum dia dikubur di tanah. Wa qulubuhum fiha kal amwat fil kubur. Maka gambarnya seperti itu. Jika kita pernah ke kuburan, kita mengantarkan jenazah, memakamkan jenazah ke dalam tanah, kita dapati demikian. Maka hati orang-orang yang lalai, yang berbuat kemaksiatan jadi hitam, itu seperti jenazah yang telah dikubur itu. Badannya itu adalah makam, hatinya itu adalah jenazahnya. Seorang penyair mengatakan, fanisyanu dzikrillahi mautu qulubihim. Melupakan zikir kepada Allah, mengingat Allah adalah kematian hati mereka. Wa ajsamhum qabla al-quburi kubur. Dan tubuh-tubuh mereka sebelum kuburan itu adalah kubur.
Kemudian dampak dosa yang lain adalah ma yahillul bil ardi minal khasfi waz zalail. Adanya khasf, masuk ke dalam bumi, tanah manusia ditenggelamkan dalam bumi, zalazil, goncang, gempa, itu adalah dampak dari dosa. Sebenarnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-40. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-40, di mana Allah Ta'ala berfirman, fakullan akhadna bidzanbihi, masing-masing kaum tersebut kami siksa mereka karena dosa-dosa mereka. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-40. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang diadab Allah dengan angin yang kencang. Wa minhum man akhadnahu as-sayha. Di antara mereka ada yang diadab dengan suara keras yang memukik. Wa minhum man khasafna bihil arda. Di antara mereka ada yang dibenamkan dalam bumi seperti Qarun. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan seperti kaum Nabi Nuh. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalim mereka, namun mereka lah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Ini terjadi umat manusia terdahulu. Mungkin kita bisa menyaksikan ya, bagaimana bentuk-bentuk al-khasaf, manusia ditenggelamkan ke dalam bumi seperti di blender gitu ya. Goncang gempa, ini sering kita dapati. Ini semuanya adalah dosa-dosa. Maka wala syakka anna ma hadatha lil umam as-sabiqah min al-khasfi wal maskhi wal gharq yumkin an yahduth fi hadhihi al-ummah idza salaku masalikahum wa intahaju manahijahum. Maka bisa jadi terjadi apa yang terjadi pada umat terdahulu yang kita baca dari dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Dan mereka ada yang dibenamkan, dimasukkan dalam bumi seperti Qarun, ada yang tenggelamkan dalam laut ya. Air laut bah kemudian menenggelamkan mereka seperti tsunami. Bisa terjadi pada umat ini. Kita baca hadis Rasulullah SAW ya. Akhrajal Tirmidzi, akhrajal Tirmidzi wa Hasan al-Albani fi Sahih Sunan at-Tirmidzi. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, fi hadhil ummah khasfun, di umat ini akan terjadi khasfun, penenggelaman dalam tanah, di blender di dalam tanah. Wa maskhun, akan dirubah. Umat terdahulu dirubah, manusia menjadi monyet, manusia menjadi babi. Akan ada di umat ini, kata Rasulullah SAW. Wa qadhfun, dilempari hujan kerikil, hujan batu. Umat terdahulu demikian diadab Allah dengan seperti ini. Ini akan terjadi. Maka kita jangan merasa aman dari adab Allah. Umat terdahulu demikian juga merasa aman. Nah, kapan sih datang adab Allah? Kapan? Kemudian datanglah adab Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajul minal muslimin, ya Rasulullah, wa mata dzak? Salah seorang bertanya, wahai Rasulullah, kapan itu terjadi ya Allah? Wahai Rasulullah, qala idza dhaharatil qainat, jika muncul penyanyi-penyanyi wanita, wal ma'azif alat-alat musik, wa syuribatul khumur, dan minuman-minuman khamr.
Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, walaqad dhaharat al-kainat wal ma'azif fi zaman al-hadir dhuhuran fahishan. Kita saksikan zaman kita ini, hal ini, alat-alat musik tersebar, penyanyi-penyanyi wanita tersebar, dhuhuran fahishan ma dhaharat mithluh, tidak seperti itu, sangat luar biasa. Dhuhuran masmu'an bil adhan wa mashhudan bil ayan, bisa didengarkan dengan telinga, disaksikan dengan mata, fi kulli waqtin wa fi kulli makan, di setiap waktu, setiap tempat, fil bait, di rumah, di pasar, di toko, melalui handphone dan sebagainya. Padahal pendengaran ini adalah alat panca indera yang pertama yang disebut Allah SWT dalam pertanggungjawaban, inna sam'a wal basar wal fu'ad kul ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran ini, penglihatan akan diminta pertanggungjawaban, hati akan diminta pertanggungjawaban. Pendengaran dulu. Maka pendengaran kita, mengapa kita arahkan ke nyanyian, ke lagu-lagu? Mengapa tidak kita arahkan ke ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Padahal pendengaran kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bayi pendengarannya dulu yang aktif, bukan matanya? Maka kita arahkan dengan kita tatkala kita memakai handphone, kita di rumah dan sebagainya, kita arahkan ayat-ayat Allah untuk memasukkan ayat itu ke dalam telinga kita, masuk ke dalam hati kita. La nadri kaifa ya'man al-usah fi asrina ma yakumun bihi min af'alin sayyi'ah. Waqad akhbara Allah jalla jalaluhu an amthalihim faqala afa min alladhina makaru sayyi'at. Kita tidak tahu bagaimana bisa merasa aman orang-orang yang mereka berbuat kemaksiatan di zaman kita ini. Mereka berbuat kejahatan, kesalahan, diingatkan mereka tidak mau. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 45, apa minal ladina makarus sayyiat, apakah merasa aman orang yang berbuat kejahatan, qabahan sadidan, ay yakhsifallahu bihim al-ard, Allah memasukkan mereka ke dalam bumi, aw yatihumul adab, atau datang adab kepada mereka min haitsu la yash'urun, dari arah yang tidak sangka-sangka. Maka jangan merasa aman tatkala seseorang melakukan kemaksiatan. Tidak ada apa-apa lah. Jangan merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum-kaum yang terdahulu demikian. Kita bisa membaca dalam Quran bagaimana umat-umat terdahulu mendurhakai para rasul, perintah para rasul, tidak taat kepada perintah rasul. Maka mereka merasa aman, tiba-tiba datang azab. Maka demikian pula kita saat ini, jangan merasa aman dari melanggar perintah Nabi, perintah Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena tiba-tiba datang azab dari arah yang tiada sangka-sangka. Apakah ada yang mengira jika air gelombang di lautan memasuki daratan? Apakah ada yang mengira tiba-tiba bumi menelan, manusia menelan, menghancurkan rumahnya seperti Qarun? Falyastahi al-mujrimu min rabbih an takuna ni'amullah alaihi nazila fi jami'il lahadat wa ma'asihi sa'idah ila rabbih fi kulli al-awqat wal ya'lam anna Allah yumhil wala yuhmil. Maka seorang yang berbuat kejahatan kepada Allah SWT hendaknya malu. Bagaimana tidak malu?
Dia melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, sedangkan Allah terus memberi makan dia, memberi uang dia, memberi kenikmatan dia, memberi rezeki dia. Dia terus melakukan kemaksiatan. Maka hendaklah dia mengetahui bahwasanya Allah itu yumhil ihmal. Allah yumhil wala yuhmil. Allah yumhil, itu Allah SWT itu membiarkan, bukan lalai. Tidak lalai Allah tidak lalai. Seperti orang yang dia berbuat kesalahan, kemaksiatan, biarkan. Karena Allah SWT yumhil wala yuhmil. Allah tidak lalai, Allah membiarkan. Maka tatkala seorang berbuat kejahatan dan dia terus lancar, hendaknya hati-hati, karena dibiarkan oleh Allah SWT. Sebenarnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka lupa dengan apa yang Allah perintahkan, Allah malah bukakan pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu yang mereka senang-senang. Tatkala mereka sudah melupakan, maka Allah azab dengan tiba-tiba. Istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu idza akhadha al-'asi, sesungguhnya Allah jika mengadab orang yang berbuat kemaksiatan, akhadahu akhda azizin muqtadir. Itu adalah adab dari Allah penguasa, zat yang maha kuasa, yang dahsyat. Adab dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyatub ilallah wal yarji' fi jami' umuri ilaihi fa innahu raufur rahim. Maka hendaknya seorang yang salah, seorang mukmin, hendaknya senantiasa mengoreksi diri, dia terus mengoreksi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan dia, bagaimanapun dia telah mengaji, dia telah berbuat kebaikan, bersedekah dan sebagainya, dia terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengoreksi diri. Jangan sampai kita tertipu oleh syaitan, karena syaitan memberi waswas kepada manusia sangat luar biasa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Seorang yang alim diberi waswas, oh kamu alim, kamu hebat, diunggulkan, jadi sombong dia, akhirnya jadi merasa lebih dari yang lain dan berbuat kezaliman dan sebagainya, dan macam-macam tentunya godaan dan kejahatan syaitan. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertobat, memperbaiki diri, kembali kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, menutup kehadiran kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Karena hati yang baik, hati yang bersih, terobati dari penyakit, itu yang kita inginkan terjadi pada diri kita. Kita bertakwa kepada Allah, kita senantiasa menuntut ilmu, mengamalkan, beramal saleh, terus memohon kepada Allah kebaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pekan depan pertemuan kita ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.